Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ibu Tian, tadi saya ngechat Ibu. Iya dan Pak. Tadi ngechat saya dan Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu akan berbincang dengan saya, apa betul Bu? Iya Pak. Itu sekarang merasa bingung nih. Jadi saya perlu coaching sebentar, boleh Pak? Oh begitu ya Bu. Saya itu bingung dan khawatir Pak. Kan beberapa minggu lagi anak-anak memasuki kegiatan penilaian tengah semester, tapi ada satu siswa saya yang bernama Rani, kelas 1 di SD saya, yang malas sekali menulis dan sehingga belum dapat menulis dengan baik Pak. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu, siap Bu, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu, saya bisa memberikan pencerahan kepada Ibu. Nah, Ibu, dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira nanti apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin tersebut Rani tadi dapat bisa menjawab semua pertanyaan ketika dia mengikuti tes sumatif nanti Pak. Oh jadi Ibu ingin anak tersebut dapat menjawab pertanyaan ketika tes sumatif itu nanti kan Bu? Ya Pak, karena sekarang saya merasa khawatir kalau dia tidak dapat menjawab tes sumatif nanti. Nah, sekarang Ibu bisa mendeskripsikan lebih bagaimana cara melatih dan membimbing siswa yang seperti ini, bagaimana yang Ibu maksud Ibu? Begini Pak, saya harus bisa menguasai keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa supaya termotivasi untuk menulis. Saya merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Saya juga memperhatikan siswa yang tidak begitu antusias dalam menulis. Kemampuan menulis yang saya maksudkan adalah bahwa anak tersebut dapat menulis sendiri tanpa diberi contoh oleh tulisan guru, atau mungkin karena saya tidak bisa menggali kemampuan siswa ya Pak. Bagaimana Ibu mengetahui siswa tidak antusias ketika disuruh membaca dan menulis dan belum bisa menggali kemampuan para siswa? Dilihat dari mana Bu kira-kira? Yaitu Pak, ketika dalam pembelajaran ada kegiatan membaca dan menulis, anak tersebut tidak mengerjakan tetapi asik dengan menggambar. Jadi saya belum bisa memberi motivasi supaya anak tersebut mau belajar membaca dan menulis. Apa kegiatan yang paling berhasil menurut Ibu dan bagaimana itu dipandang berhasil Bu? Pada saat pembelajaran saya membagikan gambar yang harus diwarnai. Anak tersebut bisa termotivasi untuk belajar membaca dan menulis. Saya beranggapan bahwa kegiatan yang saya lakukan berhasil ketika anak tersebut termotivasi untuk membaca dan menulis, bisa mengikuti dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, menurut Ibu itu bisa diterapkan tidak Bu? Iya ya Pak, saya akan coba kegiatan itu lagi supaya anak lebih termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan membaca dan menulis. Alhamdulillah. Sejauh ini Bu,
sudah dapat pencerahan apa Bu dari pembincangan kali ini? Ya, saya tidak lagi merasa kurang percaya diri dalam melatih dan membimbing para siswa dalam kegiatan membaca dan menulis nanti, Pak. Oke Bu, menarik sekali. Sekarang apa rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan mencari ide kegiatan baru untuk melatih dan membimbing siswa supaya ada motivasi dalam dirinya untuk mau belajar membaca dan menulis, Pak. Ibu mau mulai dari mana Bu kira-kira untuk mencapai hal itu? Nanti saya akan mulai melihat dari berbagai media, dari YouTube, cara memberi motivasi kepada anak, dan bertanya juga kepada rekan guru yang lain, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah, Pak. Ya baiklah Bu, kira-kira ada rekan kerja ya yang bisa diajak untuk membantu Ibu dalam melaksanakan rencana itu? Alhamdulillah kebetulan ada Pak, namanya Ibu Emma. Beliau merupakan guru yang telah mengikuti berbagai kegiatan workshop tentang pembelajaran inovatif. Nah, nanti saya akan meminta tolong kepada beliau untuk saling berbagi praktik baiknya terkait dengan anak yang kurang motivasi dalam pembelajarannya, Pak. Luar biasa Ibu. Ada lagi hal-hal lain yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru enggak Bu? Ada Pak, nanti juga saya akan mempelajari tentang model-model pembelajaran yang cocok buat anak tersebut dan akan mulai mencari referensi dari berbagai media, baik itu dari Google, YouTube, dan yang lainnya, supaya siswa bisa dilatih dan dibimbing dengan maksimal dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid juga, Pak. Selain itu, saya juga akan memberikan tugas tersendiri bagi anak tersebut dengan cara menuliskan contoh tulisan di buku PR-nya supaya ada kerjasama dengan orang tua dalam membimbing anak tersebut, Pak. Wow, itu keren sekali Bu. Itu akan menjadi kegiatan yang sangat menarik. Ya Pak, pastinya itu harus saya lakukan supaya lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Oke Bu, sekarang targetnya kapan nih Ibu bisa melaksanakan atau mencapai hal itu? Sepertinya 2 minggu juga cukup, Pak. Baik Bu, 2 minggu ya, insya Allah, agar kita tahu dalam 2 minggu itu sudah ada progres kan? Bagaimana ya Bu? Iya Pak, kita bertemu lagi 2 minggu ke depan, nanti saya akan ceritakan update-nya. Oh, jadi saya sangat antusias sekali Bu. 2 minggu lagi ya kita bertemu untuk mengetahui apa yang telah Ibu lakukan. Ya, sudah sore nih Pak, saya ucapkan terima kasih ya Pak, karena sudah melakukan membersamai saya melakukan coaching kepada saya hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang didambakan bagi anak kita, Pak. Baiklah Ibu, semoga rencana ini berjalan dengan lancar. Bagaimana saya ingin mengetahui perasaan Ibu setelah berbincang pada hari ini. Perasaan saya tentunya menjadi sangat luar biasa leganya, Pak. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Kalau begitu, apakah ada hal yang lain yang Ibu ingin sampaikan? Saya rasa cukup Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Ibu, dan saya juga sangat senang sekali bisa mendengarkan cerita yang Ibu sampaikan. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu, dan sampai jumpa. Salam bahagia untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.